Oke, episode 3. Kali ini kita masih bahas tentang bursa transfer Inter. Walaupun baru di hari ketiga bursa transfer dibuka, udah mulai bosenin ya. Ya cuman kemarin Brozovic udah resmi, belum resmi sih, udah nyelesain semuanya ke Al Nassr. Kemudian ada Lorenzo Pirola yang ke Salernitana. Kalau hari ini sih beritanya masih sekitar itu aja. Oh ya, kemarin maestro gelandang tengah kita yang dilepas secara gratis yaitu Roberto Gagliardini akhirnya mengucapkan salam perpisahan dengan terima kasih kepada semua penggemar Inter. Sedih banget. Kemudian terungkap bahwa dalam kontraknya Marcus Thuram itu ada klausul tebus sebesar 95 juta euro. Ini sebenarnya agak lucu ya sebenarnya. Sebelumnya kan Inter pernah nerapin klausul tebus di Lautaro Martinez sebesar 110 juta euro. Waktu itu Barcelona pengen nebusnya, tapi Inter dan Lautaro-nya sendiri menolak. Kemudian Inter dan Lautaro perpanjang kontrak kerjasama dan menghapus klausul tebus itu sendiri. Tapi sekarang Inter menaruh klausul tebus di Marcus Thuram dengan pemanisnya sih biar itu bukti bahwa Inter serius dengan si pemain dan ingin menjaganya lebih lama. Kalau pribadi gue sih mikirnya takutnya Inter itu Marcus Thuram dihargai kayak Onana. Onana kan datangin gratis musim lalu. Kemudian mau dibeli sama Manchester United itu sekitar 40 sampai 50 juta lah penawar-penawar. Sementara Inter kan naruh harga di 60 juta. Mungkin itu juga menjadi harga patokan dasar. Jadi kalau misalnya Marcus Thuram moncer musim 2023-2024 dan banyak tim yang mau beli dia, ya harus 95 juta euro, gak bisa lagi dinego kayak si Andre Onana saat ini. Oke, kemudian ada rumor tentang Sergei Milinkovic-Savic ya di akhir musim. Sky Sport Italia dari Gianluca Di Marzio bilang kalau lewat Simone Inzaghi mereka minta Inzaghi-nya minta Savic kan. Si Steven Zhang pernah bilang kalau Inzaghi ini pelatih istimewa karena dia tidak pernah minta pemain. Terus akhir musim kemarin dibilang sama Di Marzio kalau Inzaghi mintanya Savic. Tapi manajemen prioritasin si Fratesi. Sejauh ini sih Inter bergeraknya ke Fratesi. Tapi ternyata ya sampai sekarang Fratesi nggak dapat, Savic juga nggak dapat, Brozovic kejual. Lucu kan? Kemudian Gazzetta dello Sport mengungkapkan alasan mengapa Inter jual Marcelo Brozovic. Alasannya adalah pertama, musim lalu itu Brozovic fisiknya udah nurun. Memang dia salah satu pemain yang dengan daya jelajah paling luas ya di Serie A juga, apalagi di Inter. Nah, tapi setelah Piala Dunia dia tuh cedera sekitar 2-3 bulan, melewati sekitar 17 pertandingan Inter. Itu nggak sedikit, 17 itu hampir setengah ya. Dia baru bagus lagi tuh di akhir-akhir musim bareng Lukaku. Nah, itu mungkin salah satu jadi alasan mengapa manajemen ingin melepas Brozovic. Alasan lainnya karena dia tampil all out di Piala Dunia, sementara waktu balik ke Inter dia dianggap malas-malasan. Dan juga di sesi latihan juga dianggap perilakunya kurang, attitude-nya kurang baik lah intinya. Jadi Inter ngelepas si Brozovic ke Al Nassr. Al Nassr sendiri tidak hanya menginginkan Brozovic, dia juga menginginkan kiper ketiga Inter, Alex Cordas. Tapi bukan jadi pemain, Alex Cordas bakal didapuk sebagai pelatih tim junior Al Nassr. Gila nih Al Nassr. Mau ngambil legend Inter, kalau bener Cordas cabut, Inter bakal kehilangan 3 kiper. Sekaligus bisa kehilangan 3 kiper. Andre Onana, Samir Handanovic, Alex Cordas dan Samir Handanovic kontraknya kan udah habis, dan tapi walaupun belum ada kata pisah dari Inter, tapi kontraknya udah habis. Isu terakhir sih Cordas bakal perpanjang, tapi nggak tahu kalau penawaran Al Nassr lebih gede secara duit kan. Sementara Onana ini adalah salah satu poin menguntungkan bagi Inter karena bisa ngejualnya itu dapat capital gain ya untuk memenuhi syarat FFP lah sebagai itu. Kalau 50 juta kejual, 50 juta masuk ke
perhitungan FVP. Gokil sih kalau Inter kehilangan 3 kiper. Bakal sulit sih, bakal kayak ngerombak tim sih. Tengahnya udah banyak kan, tengahnya ada Gallerini yang cabut sama Brozovic, itu lumayan loh, dua pilar kan, walaupun satunya kayak nggak keanggap si Gallerini ya. Kehilangan 3 kiper sih, mana Inter ngincernya Audero sama Trubin kan. Trubin sih potensial sih, udah nonton berapa kali. Kalau Audero sih Sampdoria aja degradasi bos, sulit lah. Nah kemarin kan dibilangnya si Inter kan kayak nggak ngincer sih, ditawarin Umtiti. Nah hari ini itu Inter dikabarin memprioritaskan targetnya si Demiral, teman senegaranya si Hakan Calhanoglu. Mungkin prioritasnya Demiral karena dia lebih muda dari Umtiti, kemudian juga dia punya pengalaman di Serie A. Tapi ada catatan buruk nih, si Demiral ini suka cedera ya, mantan pemain Juventus ini walaupun sekarang di Atlanta. Kalau untuk Demiral, mendatangkan Demiral dari sisi pribadi saya 50-50 lah. Pemainnya biasa aja di Atlanta, juga nggak bagus-bagus banget di Juventus juga waktu itu. Kalau nggak salah dia Juventus nggak juara apa-apa. Next. Oke. Ada masa depan Martin Satriano dan Giovanni Fabian. Keduanya bakal ikut preseason di pramusim. Isunya bakal berkumpul antara 10 atau 13 Juli. Kemudian Martin Satriano bakal dipinjamin lagi ke Dinamo Zagreb, kata Gazzetta dello Sport. Begitu juga dari sumber yang sama bilang kalau Giovanni Fabian bakal dikirim ke tim Serie A lain, nggak di tim Serie A lain. Nah kemungkinan besar ke Lecce. Tapi sebelum dikirim ke Lecce dia bakal perpanjang kontrak dulu ya, ntar sekitar 5 tahun berarti sampai 2028. Terakhir ada pengganti Roberto Samaden yang 33 tahun coy di Inter, bakal diganti sama kalau nggak salah kepala akademi mudanya Spezia atau lupa saya. Spezia kayaknya. Si Massimo Tarantino. Ini dulu pemain bola. Kalau dari transfer market sih bilang Tarantino ini pernah memperkuat Inter di era musim 1966-67. Dan tapi dia nggak pernah sekalipun bermain untuk tim utama Inter. Masuk tim utama tapi nggak pernah main. Mungkin kayak Dalbert lah mungkin dia dulu waktu masih muda.